Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah Ustadz luangkan untuk kami. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga terima kasih kepada orang tua kami, sanak keluarga, sahabat-sahabat yang kami cintai karena Allah. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya mohon izin kami sampaikan tata tertib kajian online ini agar dapat berjalan dengan hikmah dan jemaah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Tata tertib kajian yang pertama adalah mari kita meluruskan niat untuk sama menimba ilmu dan mengharap ridha Allah semata. Yang kedua, juga mari kita sama-sama menyimak dengan penuh perhatian dan berusaha mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan Ustadz. Yang ketiga, agar kajian berjalan dengan baik, kami mohon untuk menonaktifkan speaker dan kamera saat kajian berlangsung. Nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir kajian. Untuk ikhwan bisa raise hand dan bertanya langsung kepada Ustadz atau titip pertanyaan di kolom chat. Untuk akhwat, kami mohon untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Seluruh pertanyaan via chat bisa dikirimkan kepada co-host yang bernama admin tanya. Barakallahu fikum. Demikian tata tertib kajian online ini. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan Ustadz untuk memulai pengajian. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun bukan dengan bertatap muka langsung, kita bisa saling berbagi di majelis ini yang semoga dirahmati Allah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala demi mengkaji, demi belajar, memperbaiki apa yang seharusnya kita tahu di dalam masalah agama kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita jalani saat ini. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, anak-anak beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah ana obrolkan sama Akhi Nabil, hafizahullah, kita pengen ada warna yang baru ya dalam kajian ini. Yang pertama kita membahas masalah adab dan akhlak, yang mana adab dan akhlak itu kita tahu urusan kita atau hubungan kita sama manusia. Nah, sekarang kita ingin mempelajari tentang peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedikit membahas masalah fikih, terutama fikih-fikih ibadah ya. Karena fikih ada dua, ada ibadah, ada muamalah. Insyaallah kalau kita ada umur panjang, kita bahas satu persatu. Intinya sedikit-sedikit tapi rutin dan diamalkan itu lebih baik daripada panjang lebar, banyak-banyak cuman kita tahu tapi kita tidak amalkan. Yang pertama, kita semua harus ubah niat kita niatkan ini semua lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mengangkat kebodohan dari kita sendiri, agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita menuju surga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan, yang di jalan tersebut dia menuntut ilmu agama maksudnya, sahhalallahu lahu, Allah akan permudah baginya dia dengan apa yang dia tuntut ini untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Mungkin banyak orang yang menganggap remeh ya, fikih, wudhu, ya tayamum, gampang sudah tahu. Tapi nyatanya masih banyak dari kaum muslimin yang wudhunya salah-salah, atau wudhunya tidak sesuai sama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin ada baiknya kalau kita bahas ke situ. Buku yang Anda mau gunakan ini adalah namanya Mulakhasul Fiqh. Mulakhasul Fiqh ini ditulis oleh Syekh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Namanya mirip-mirip ya sama yang buku Adab dan Akhlak, tapi orangnya beda. Kalau itu Syekh Abdullah bin Saleh Fauzan Al-Fauzan. Kalau ini Syekh Saleh namanya. Bin Fauzan Al-Fauzan. Yang kita semua tahu, bisa dilihat di Google Syekh Fauzan Al-Fauzan, tulis saja, akan keluar fotonya di situ. Banyak kajian-kajian beliau. Beliau sudah tua, min Hayy Akibar Ulama di Saudi Arabia. Hafizahullah. Umurnya sudah panjang. Semoga Allah SWT memanjangkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah SWT dan selalu menjaga beliau, karena beliau adalah permata ya, aset besar bagi kaum muslimin. Di buku ini, sebagaimana seperti biasa, bahwasanya orang memulai ibadah itu pasti yang dibahas itu sholat. Karena setelah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang itu sholat. Iqamatis sholat. Dan tidak mungkin kita ini sholat kalau kita ini belum bersuci. Karena salah satu syarat sahnya sholat itu adalah bersuci. Bersuci pakai apa? Disebutkan di sini. Yang pertama adalah babun fi ahkamit taharah wal miyah. Bab tentang ahkam at-taharah wal miyah. Disebutkan bahwasanya inna shalah hiya ruknus tsani min arkanis Islam ba'da syahadatain. Salat itu adalah rukun yang kedua setelah syahadat. Dua kalimat syahadat. Wahia al-fariqatu bainal muslim wal kafir. Dan ingat, salat ini yang memisahkan, yang membedakan antara seorang muslim dan kafir. Wahia amudul Islam. Dia itu, salat itu adalah tiangnya agama. Jadi kalau orang bilang Islam tapi tidak salat, berarti bisa dibilang dia bukan orang Islam. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al-'abd, dan awal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba itu adalah salatnya. Fa in shahhat qubilat. Kalau salatnya benar, maka itu akan diterima. Qubila sa'iru amalihi, dan akan diterima semua amalan-amalan yang lain, akan dipermudah semua. Wa in ruddat, tapi kalau salatnya tertolak, rudda sa'iru amalihi. Kebanyakan amalan-amalan lainnya pun akan tertolak. Waqad dzukiratis salatu fi mawatin katsirah minal Qur'anil Karim ala sifatin mutanawwi'ah. Salat itu sama Allah sering disebut-sebut dalam tempat-tempat tertentu yang sangat banyak di Al-Qur'an dengan menyebutkan sifat-sifat yang berbeda-beda. Fataratan ya'murullahu biiqamatiha. Kadang Allah memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Wa taratan yubayyinu maziyataha. Terkadang Allah menjelaskan keistimewaannya salat. Wa taratan yubayyinu thawabaha. Kadang-kadang Allah ngasih tahu, ini loh pahalanya salat. Apa yang akan engkau dapatkan jika engkau salat. Wa taratan yakrinuha ma'as sabr wal amr bil isti'ana bihima 'ala syada'id. Terkadang Allah juga menyandingkan salat ini sama sabar. Dan Allah juga menyandingkan salat ini dengan memerintahkan agar orang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan dengan sabar saat kita punya masalah. Dan juga salat itu adalah qurratu ainir Rasulullah SAW. Rasulullah SAW senang kalau salat. Kalau ada masalah itu salat. Ada masalah sedikit, salat. Itu penyejuk hatinya Rasulullah SAW. Penyejuk matanya Rasulullah SAW. Min hadhihi dunya, di dunia ini. Dahulu Rasulullah SAW kalau lagi banyak masalah, terus sudah masuk waktu salat, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, dia bilang sama Bilal, maksudnya suruh azan, arihna bis shalah. Istirahatkan kita ini dengan salat, wahai Bilal. Kalau salat, senang istirahat dia dari dunia ini. Menikmati betul Rasulullah SAW salat. Lain sama kita zaman sekarang. Kalau kita arihna minha, bukan arihna biha, tapi arihna minha, cukupkan kita dari salat. Kalau perlu kita ngomong kayak gitu, capek salat terus. Maka
Salat ini juga dikatakan syiarus shalihin wa huwa silatun bainal abdi wa baina rabbil alamin. Ini adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan salat ini melarang seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Walamma kanat hadhihi as-salatu la tasih illa bi taharatil musalli. Jadi saat salat itu ternyata tidak sah jika yang salat itu tidak dalam keadaan suci, suci dari hadas atau suci dari najis, hasabal qudrah ala dzalik. Wa kanatil maddatu tadahhuru hiyal ma, yang mana alat untuk mensucikan itu adalah air. Au ma yaqumu maqamahu, atau apa yang berdiri di sebagai air. Jadi ada air, ada yang berdiri sebagai air. Kalau nggak ada air, ada yang berdiri sebagai penggantinya air, yaitu kita sudah tahu tayamum pakai debu. Inda adal milma, saat air itu tidak ada, saral fuqaha rahimahullahi yabda'una bi kitabit tahar. Maka dari itu para ahli fikih semuanya, kebanyakan, hampir semuanya, setiap menulis buku yang ditulis pertama dulu adalah toharah, tentang mensucikan diri. Li'annaha lama quddimatis salatu ba'da syahadatain ala ghairiha min baqiyati arkanil Islam nasaba taqdimu muqaddimatiha wa minha at-taharah. Karena setelah syahadatain itu salat. Maka karena orang kalau salat itu tidak diterima kecuali sudah suci, maka ditulislah sesuai dengan urutannya. Setelah orang belajar akidah, setelah orang belajar tauhid, langsung masalah ibadah, yang mana itu adalah sholat, dan muqaddimahnya sholat itu adalah bersuci dulu. Makanya dimulai dengan kitab bersuci, tentang bab tentang bersuci. Disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad juga, miftahus sholati at-tahur. Kuncinya sholat itu adalah suci. Kuncinya adalah suci. Jadi orang yang tidak suci, maka sholatnya tidak diterima. Lalu disebutkan bahwasanya at-taharatu awqadu syurutis shalah, dan taharah itu adalah syarat yang paling besar dalam penerimaannya salat. Wasyartu la budda ay yuqaddama 'alal masyrut. Dan syarat ini berarti kalau ada syarat para jamaah, berarti syarat ini muqaddam, itu lebih dulu daripada apa yang disyaratkan. Jadi salat itu syarat sahnya orang itu harus suci. Berarti harus suci dulu, baru kita bicara sholat. Jangan kebalik, bahas sholat dulu, baru bahas suci. Karena sholatnya tidak dianggap jika tidak suci. Ini katanya para ulama dikatakan, wasyartu la budda ayyuqaddam al masyrut. Syarat itu harus didahului daripada apa yang mau dikerjakan. Antum mau bikin SIM di kantor polisi, pasti kantor polisi itu ngasih syarat. Dalam syaratnya, misalkan ada surat keterangan dokter. Antum jangan bahas SIM dulu. Urus nih surat keterangan dokter ini, kalau sudah selesai baru bicara SIM. Karena apa? Salah satu syaratnya itu ada surat keterangan dokter. Kita bahas bagaimana kita bisa mendapatkan surat keterangan dokter ini. Kalau kita sudah pegang ini, baru kita bahas gimana caranya bikin SIM. Ini sebagai contoh ringan saja. Wartifa'ul hadath yahsulu bi isti'malil ma' ma'an niyah. Yang mana orang kalau mutaharah itu harus niat ya. Mengangkat najis atau hadas yang ada di dirinya. Fi jami'il badan in kana hadatsun akbar, di semua badan kalau hadasnya akbar, junub misalkan, dia harus bersihin semua, harus mandi semua. Au fil a'dha'il arba'a in kana hadatsan asghar. Atau di 4 anggota tubuh kita kalau ternyata hadasnya hadas kecil, kentut misalkan, atau buang air kecil, buang air besar, maka disuruh ambil wudu maksudnya. Atau isti'mal ma yanubu 'anil ma'i inda adamihi awil ajzi an isti'malhi, atau bertayamum secara ringkasnya dengan turab, dengan debu. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat-sifat yang khusus nanti akan kita kisahkan atau kita jelaskan insyaallah. Wa gharaduna al-an, disebutkan maksud kita menulis ini, kata Syekh, bayanu sifatil ma alladhi yahsulu bihi tatahhur. Kita harus jelaskan dulu sifat-sifat air yang bisa digunakan sebagai bersuci.
Wal ma'ul ladzi la yahsulu bihi dzalik. Dan air-air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi bahas itu dari benar-benar dari awal. Kita mau sholat nggak bisa sebelum kita bahas angkat najis dulu atau angkat hadas dengan air. Dengan air pun ada syaratnya. Air yang bagaimana? Ini yang mau kita bahas sekarang. Jadi karena tidak semua cairan, tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama disebutkan di sini bahwasanya ma at-tahur. Sebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahur. Kita turunkan dari langit air yang suci. Dan juga di ayat yang lain, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit liyutahhirukum bih, agar bisa mensucikan kalian dengan air tersebut. Jadi macam air yang pertama di sini disebutkan bahwasanya at-tahur. Ada ma'un tahur, ada ma' tahir, ada ma' najis. Yang pertama adalah tahur. Jadi ingat jamaahnya ada 3. Ada ma' tahur, ada tahir, ada najis. Yang tahur, apa itu air yang tahur? Wa huwa tahirun fi dzatihi wa mutahhiru li ghairihi. Dia adalah air yang zatnya suci dan bisa mensucikan yang lain. Wa huwal baqi ala khilqatihi, yaitu air yang tetap dalam sifat air. Kita tahu air kan? Nih, air. Ini. Air itu sama Allah diturunkan dari langit begini, bening. Selama air ini bening, belum kena najis, belum kena apa-apa, air dalam sifatnya seperti ini, maka itu dikatakan air tahur, bisa digunakan untuk bersuci. Sawa'un kana nazilan minas sama. Bisa jadi dia turun air itu dari langit. Atau mau kita dapatkan air itu dari langit. Ada orang kalau hujan semuanya ditampung air hujannya di dalam baskom-baskom. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Kamatar, wadhu bithuluji wal barad, terus tetesannya salju, es, aujarian fil ard, air yang mengalir di atas muka bumi, kama'il anhari wal uyuni wal abari wal bihar. Seperti air sungai, wal uyun, mata-mata air, wal abar, dari sumur, wal bihar, dan dari laut. Au kana muqattaran, atau gerimis. Fahadha huwa alladhi yasihhu at-tatahhuru bihi minal hadathi wan najasa. Maka air ini yang paling tepat dan yang harus digunakan saat seseorang mau mengangkat hadasnya atau mau mencuci dirinya dari najis. Kita tahu kalau kita kena najis, misalkan ada kecipratan kencing anak kita misalnya. Najis kan? Sama kita harus dicuci. Pakai air. Air apa? Air yang suci dan mensucikan, yaitu ma'un tahur. Disebutkan bahwasanya fa in taghayyara bi najasatin lam yujzi at-tatahhuru bihi min ghairi khilafin. Kalau ternyata air yang tadi ini kecampur sama najis, ada kencing, ada orang kencing di situ misalkan, atau ada kotoran hewan misalkan, atau ada kucing buang air di situ misalkan, jadi kecampur sama najis, maka tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, air tersebut sudah tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Wa in taghayyara bi syai'in tahirin lam yaghlib alaihi. Bisa jadi air ini ketumpahan sirup. Sesuatu yang tidak najis. Sirup itu tidak najis ya. Ketumpahan sirup, tapi sedikit, tidak merubah sifatnya. Warnanya tetap, cuma kita tahu ketumpahan sirup tadi. Maka selama kalau dibilang orang ini apa? Oh, ini air putih, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau sama kita sudah kasih tahu ini apa? Sirup, sudah tidak bisa lagi dibuat untuk bersuci. Fasahih min qauli ulama sihhatut tatahhur bihi aidan. Jadi kata ulama, kalau airnya kecampur sama sesuatu yang suci, sirup kah atau madu kah misalkan dicampur sama air, selama belum merubah sifatnya, belum berubah warnanya, baunya belum berubah, maka katanya ulama yang rajih, kata Syekh Fauzan, itu
boleh digunakan untuk bersuci. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, amma mas'alat taghayyur al-ma' al-yasir aw al-kathir bit-taharat kal-ishnani was-sabuni was-sidri wal-khidmi wat-turab wal-ajin ghairu dhalika mimma qad yughayyiru al-ma' mithlu al-ina'i idza kana fihi atharu sidrin aw khitmin wa wudi'a fihi ma'un fataghayyara bihi ma baqa ismi al-ma' fa hadha fihi qawlan ma'rufan lil ulama. Sebagaimana Syekhul Islam juga menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Syekh barusan. Kalau kena sedikit, kena sabun misalkan sedikit, atau kena bidara sedikit, atau ada tanahnya sedikit, ketumpahan lumpur, jadi agak keruh sedikit, maka ulama berbeda pendapat. Cuman Syekh Fauzan mengatakan itu masih dikatakan air yang tahur, bisa digunakan untuk mensucikan. ثم ذكر مع بيان وجه كل قول ورجح قوله بصحة الطهور به وقال هو الصواب, kata Syekhul Islam Taimiyah, yang benar adalah yang mengatakan sahih, sah bersuci dengan air yang tercampur sedikit dengan yang suci, bukan dengan yang najis. Lalu dikatakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min aw aydikum min falam tajidu ma'an. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala falam tajidu ma'an, jika kalian tidak menemukan air. Nakiratun fi siyakin nafi, bentuknya falam tajidu ma'an, bukan falam tajidu al-ma, bukan, tapi ma'an nakirah. Ini sifatnya umum. Fa ya'ummu kullu huwa ma'un. Maka ini sifatnya umum yang Allah kasih tahu kita, itu sifatnya umum air. Selama dia masih dibilang air, maka berarti boleh untuk digunakan untuk bersuci. Sebutkan la farqa fi dzalika baina naw'in wa naw'. Tidak ada bedanya ya. Kalau selama itu masih air, kena campur satunya kena campur sabun sedikit, satunya kena campur sirup sedikit. Selama dia masih dibilang ini apa air, maka itu boleh digunakan untuk bersuci. Lalu para ikhwan sekalian, adapun air yang ana katakan tadi, air yang tahir, dia itu suci, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Contohnya sebuah teh misalkan. Teh itu nggak najis. Tumpah ke baju kita tidak apa-apa, tidak najis. Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan juga apalagi air yang najis. Yang tahir saja, yang suci tidak bisa digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas. Apalagi sudah air najis, maka sudah jelas di sini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang selanjutnya, para ikhwan sekalian, dijelaskan bahwasanya ada beberapa adab-adab di sini tentang membuang hajat dan bersiwak atau yang lain sebagainya. Mungkin insya Allah nanti ada di pembahasan tentang adab dan akhlak. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas masalah ini. Lalu kita sekarang masuk ke al-wudu. Jadi kita sudah tahu sekarang wudu itu diperintahkan bagi kita dengan air yang tahur. Jadi air tadi sudah kita sebutkan ada 3, ada tahir, ada tahur, ada tahir, ada najis. Tahir sama najis ini tidak bisa dijadikan untuk mensucikan. Yang bisa hanya tahur, yaitu air yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan air itu seperti itu, mau dia dari laut kah, mau dia dari sungai atau dari langit, dari cairannya salju atau es, maka itu semuanya bisa digunakan untuk bersuci. Yang selanjutnya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita saat kita mau sholat, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus berwudu. Terutama sholat ya. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman silahkan tutup kupingnya. Tapi ini panggilan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza qumtum ilas shalah, jika kalian mau salat. Ngapain? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan yang seterusnya surat Al-Maidah ayat 6. Fa hadhihi al-ayatul karimah aujabatil wudu'a lis-shalah.
ayat ini dalil bahwasanya wudhu itu wajib bagi orang yang mau sholat. Bukan berarti kalau kita setiap mau sholat wajib wudhu dulu baru sholat. Enggak. Tapi maksudnya orang yang mau sholat itu harus dalam keadaan berwudhu. Kalau dia sudah dalam keadaan berwudhu, masuk waktu sholat, dia masih suci, ya silakan langsung sholat. Tapi ini ayat-ayat yang ayat ini menjelaskan, nanti kita jelaskan. Katakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya kalau masuk waktu sholat dan antum muhdits, kata Ibnu Abbas, engkau berhadas, maka diwajibkan bagimu untuk berwudhu. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Sebutkan Allah SWT menjelaskan bagian-bagian mana saja yang harus dicuci, mana yang harus diusap, dan lain sebagainya. Ilam ahlul muslim, ketahuilah wahai muslim, anna lil wudu'i syurutan wa furudan wa sunanan. Di dalam wudu ini ada syarat-syaratnya, ada furudnya, rukun-rukunnya apa saja, wa sunanan, dan ada sunnah-sunnahnya. Fasyurutu wal furudu la budda minha hasabal imkan. Syarat dan furud dan rukun-rukunnya harus dilakukan sebisa kita. Jangan sampai tidak dilakukan. Karena kalau syaratnya gugur, satu batal berarti. Tidak bisa diterima. Begitu juga rukunnya, yaitu inti dari wudhu itu sendiri. Kalau tidak didatangkan, wudhunya tidak sah. Adapun sunnah-sunnah wudhu, itu bagian dari sunnah. Jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan menyempurnakan wudhu kita. Fasyurutu wal furud la budda minha hasbal imkan liyakuna wudhu sahihan. Jadi syarat dan rukun tadi dan furud tadi harus didatangkan liyakunul wudhu sahihan, agar wudhunya benar. Wa amma sunan, adapun sunnah fahiya mukammilatul wudhu, itu adalah pelengkapnya wudhu, wa fihi ziyadatul ajr, dan ada tambahan pahala jika kita datangkan itu. Wa tarkuha la yamna'u sihhatil wudhu. Adapun yang tidak mengerjakan sunnah-sunnahnya, wudhunya tidak batal. Yang pertama, syaratnya wudhu. Disebutkan di sini ada 8. Coba dibuka speakernya, Akhi Nabil. Siapa yang bisa sebutkan apa syarat sahnya wudhu? Fadhal. Ana buka waktu untuk tanya jawab nih, biar tidak boring, tidak bosan. Nah, Ustaz. Siapa yang mau jawab? Yang mau Raise hand. Angkat tangan yang mau jawab. Fadhal. Anda jawab Syarat satu sahnya. boleh. Gimana? Fadhal. Anda jawab satu untuk dulu buka boleh? pintu. Iya, untuk buka pintu. Fadhal. Niat insyaallah Ustaz. Ahsanta. An-niyah sahih. Tapi itu kalau di sini yang keempat itu. Ada sebelum niat ini. Ada 1, 2, 3 baru yang keempat niat. Yang lain? Izin menjawab Ustaz. Menambahkan. Fadhal. Ahlan wa sahlan. Mengucap bismillah Ustaz. Itu bukan syarat sahnya wudhu, bukan. Itu masuk ke sunnahnya wudhu nanti. Jauh-jauh masih. Ini syarat sahnya. Di luar dari wudhu itu sendiri. Siapa yang mau jawab? Ya, Niat bukan pertama tadi Ustaz ya. Gimana? Niat bukan pertama tadi niat ya. Bukan. Muslim Ustaz. Ahsanta, betul. Yang pertama orang Islam, Muslim. Betul. Masya Allah. Yang kedua. Dalam keadaan bersih, Ustaz. Dalam keadaan bersih. Kayaknya bukan. Kurang tepat itu. Ana paham yang Anda maksud, tapi kurang tepat itu. Balik atau berakal mungkin Ustaz. Ahsanta, betul. Balik dan berakal. 3 sudah dijawab sama Syekh Nabil. Akal, berakal, balik,
sama niat. Sama Islam yang pertama sudah 4. Ada 4 lagi. Siapa yang mau tambahin? Ini syarat sahnya wudhu bukan rukun ya jadi Ustaz ya. Bukan rukun. Jadi gini. Anda jelasin dulu. Apa namanya? Mic-nya dimatiin aja dulu sementara. Baik. Jadi para jamaah sekalian, kita harus tahu dulu apa artinya syarat. Kita nggak bakal bisa tahu apa itu syarat sebelum kita tahu artinya syarat itu sendiri. Nah, disebutkan bahwasanya syarat itu secara bahasa artinya adalah tanda. Ya. Asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Jadi syarat itu atau syart itu secara bahasa Arab, secara bahasa ya, itu artinya adalah tanda, alamah, tanda. Tapi bukan itu yang kita maksud di masalah fikih ini. Kita pakai yang masalah secara istilah. Para ahli fikih mengartikan syarat itu apa sih? Karena setiap ibadah itu kayaknya ada syaratnya. Mau wudhu ada syaratnya, mau sholat ada syarat sahnya sholat, syarat sahnya puasa, syarat bla bla bla, semuanya ada syaratnya. Kita harus tahu dulu nih apa artinya syarat. Penting kita nih tahu apa artinya syarat. Jadi gini, artinya syarat adalah ma yalzamu min adamihil adam, katanya para ulama. Syarat itu adalah artinya apa-apa yang melazimkan. Jika salah satu tidak ada, maka yang mau diperbuat pun tidak ada. Wala yalzamu min wujudihi al-wujud wala adamun lidati. Tapi belum tentu. Kalau si syarat ini ada, apa yang kita mau itu terwujud juga. Belum tentu. Jadi kalau tidak ada, sudah dipastikan apa yang kita mau tidak ada. Tapi kalau ada syaratnya, belum tentu kita melakukan apa yang mau kita lakukan. Nah, pasti antum bingung. Begini contohnya. Seperti tadi, kita mau buat SIM. Polisi itu ngasih syarat. Orang yang membuat SIM umurnya harus 18 tahun, harus punya KTP, harus ada surat golongan darahnya apa, misalkan. Terus banyak syaratnya. Salah satu syaratnya di situ, yang mana kita tahu bahwasanya, bukan salah satu syaratnya, tapi kita tahu bahwasanya ini adalah syaratnya ada 10. Ana mau bikin SIM, tapi umur Ana masih 17 tahun. Berarti Ana tidak bisa bikin SIM. Mayal zamu min adamihi al-adam. Karena Ana tidak berumur 18 tahun, dipastikan Ana tidak bisa bikin SIM. Mayal zamu apa-apa yang dilazimkan. Kalau syaratnya ada satu aja, apa yang Ana mau juga dianggap tidak ada. Di sini insya Allah dipahami ya. Tapi kalau orang umur 18 sudah umurnya 18 tahun, apakah dia harus bikin SIM? Nah, tidak harus. Jadi paham jemaah ya? Orang yang mau sholat itu harus berwudu. Karena wudu itu adalah syarat. Kalau kita masukkan wudu ini kepada makna syarat tadi, apa-apa yang jika dia berwudu, jika dia tidak berwudu, maka dipastikan sholatnya tidak diterima. Tapi belum tentu orang yang berwudu itu mau sholat. Benar atau enggak jemaah? Jadi sekarang sudah ngerti nih. Anda rasa antum sudah paham. Coba mana suaranya ngerti atau enggak nih yang Anda jelaskan nih? Sahih, jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Paham ya sudah? Paham Ustaz. Jelas ya, oke. Jadi syarat itu ada di luar, bukan di dalam. Jadi syarat itu ada di luar, bukan di dalam. Sekarang
sudah dijawab tadi. Syarat sahnya wudhu itu 1, 2, 3, 4 sudah dijawab. Yang pertama Islam, al-aql, wat-tamyiz, wan-niyah. Ada 4. Sisa 4 lagi. Coba nambahin 1, Ustaz. Fadhol, silahkan. Kalau begitu mungkin ini Ustaz, air yang zatnya suci dan bisa mensucikan. Adanya air yang zatnya suci dan bisa mensucikan. Ahsanta, betul. Itu yang kita bahas sebelumnya. Airnya harus tohur, bisa suci, bisa mensucikan. Betul, suci dan mensucikan. Itu syarat yang kelima. Pas. Ahsanta, luar biasa, Masya Allah. Sisa 3 lagi. Siapa yang bisa jawab? Jadi kalau kita masukin air yang misalkan ini syarat yang kelima tadi ya, airnya tohur. Kita kalau mau wudhu harus pakai air yang tohur. Tapi kalau kita nemu air tohur, belum tentu kita mau wudhu. Nah itu maksudnya, itu arti dari syarat. Kalau kita masuk juga ini syarat yang kelima ini. Ada yang ke-6, yang ke-7, dan yang ke-8. Suci dari hadas. Siapa yang bisa jawab? Iya, Ustaz. Gimana? Fadhol. Air yang mengalir. Bukan. Berarti anak ambil wudhu pakai ini air tidak bisa, ini berarti tidak sah. Ustaz, izin menambahkan Ustaz. Fadhol. Menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi air itu membersihkan tubuh kita. Seperti tato dan kawan-kawannya mungkin Ustaz. Allahu Akbar. Sahih. Itu adalah syarat yang selanjutnya, yaitu kita pastikan bahwasanya apa-apa yang ada di kulit kita ini semuanya bisa dimasukkan air, bisa dilewati oleh air. Masya Allah. Siap. Itu di sini yang terakhir. Ada 2 lagi yang belum terjawab. Siapa yang mau tambahin? Ini ada yang raise hand, Ihsan mungkin mau. Fadhol. Lanjut. Mau menambahkan Ustaz ini Silahkan. pakaian yang suci Ustaz. Kayaknya belum tepat ya. Enggak. Orang yang mau wudhu itu kan bisa jadi nggak ada di kamar mandi, lagi mandi, tak pakai pakaian dia. Ini tidak bisa, gitu, bukan. ya. Ini jawabannya salah. Ya. Gimana? Coba siapa yang mau tambahin lagi? Bersatu fatal belum dijawab ini. Penting ini satu ini. Ini ada yang menjawab Akhi Ihsan lewat chat, pakaian yang suci, Ustaz. Bukan, tidak termasuk itu. Itu bukan syarat dari itu sendiri. Jadi gimana? Tadi ada banyak suara itu, kayaknya mau nambahin. Suci dari hadas besar. Gimana? Suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Hampir benar. Hampir benar. Suci dari hadas dan najis. Iya, benar. Berarti jawabannya ya itu benar sebenarnya, bukan hampir benar, itu benar. Jadi disebutkan di sini syarat yang selanjutnya adalah orang tersebut kalau mau wudhu pastikan dia sudah cebok dulu istilahnya. Jadi dia sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Betul itu jawabannya tadi. Sisa 1 lagi. Sisa 1 lagi. Kayaknya berat ini yang 1 lagi ya, karena kita mungkin tidak terfikir ke sana. Nah, disebutkan oleh Syekh bahwasanya ayyakuna alma mubahan. Air suci tadi yang kita pakai itu airnya harus hukumnya mubah. Apa maksudnya mubah? Bukan dari hasil curian. Kita nyuri air mau ambil wudhu, tidak bisa, tidak sah wudhunya. Airnya bukan mubah. Memang ini masalah diperdebatkan sama ulama, cuman katanya Syekh di sini kalau airnya itu hasil curian, rampasan dari orang, maka tidak bisa digunakan untuk berwudu. Jadi anak ulang, syarat
Antum sudah tahu ya artinya syarat ya sekarang. Jadi lebih mudah untuk diingat. Di syarat ini posisinya di luar, bukan di dalam wudhu itu sendiri. Jadi kita mesti di luar pintu sekarang. Kita mesti kentok nih mau masuk ke dalam wudhu. Yang pertama kita harus seorang muslim. Islam. Yang kedua al-aql, berakal. Tamyiz, maksudnya sudah balik. Waniyah. Tamyiz ini bisa dibilang orang balik atau anak-anak belum balik tapi sudah berakal ya. Kayak mungkin anak umur 11 tahun, 12 tahun dia belum balik tapi dia sudah berakal, maka itu dikatakan tamyiz. Dan yang keempat adalah niat. Niatnya ngapain? Niatnya cuma mau seger-segeran aja pakai air atau memang mau mengangkat hadas, mau berwudu. Jadi niat ini diperlukan. Yang kelima ayyakunal ma tahuran kama sabaq. Airnya harus tahur seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Yang keenam, airnya harus mubah, bukan hasil dari curian. Yang ketujuh, yang ketujuh orang tersebut harus sudah jauh dari hadas kecil dan hadas besar. Kencing misalkan belum cebok, terus dia wudhu, tetap tidak bisa wudhunya, tidak sah. Bersihin dulu, cebok dulu, baru dia bisa wudhu. Begitu juga dari hadas besar. Disebutkan di sini harus didahului dengan bercebok dulu jika memang dia tadi habis ambil air buang air kecil atau buang air besar. Yang terakhir izalatu ma yamna'u wusulal ma' ilal jilid. Seperti yang jawab sama tadi, dia harus pastikan kulitnya semua bisa dilewati dengan air. Tidak ada yang menghalangi, terutama perempuan ya, pakai kutek kadang itu dari bahannya minyak ya. Itu tidak bisa air menyerap di situ, maka harus dihapus dulu. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah bahas tentang bagaimana hubungannya taharah sama sholat, di mana sholat itu adalah rukun Islam. Nah, terus kita juga masuk air apa yang digunakan karena taharah itu juga membutuhkan air. Jadi kita membahas air apa sih yang bisa digunakan untuk bertaharah, dan kita sudah masuk hukum dari wudhu itu sendiri. Dan maksudnya wudhu ini diwajibkan bagi orang yang mau sholat. Nah, yang mana sudah masuk waktu sholat dan dia dalam keadaan berhadas, dia harus berwudhu. Tapi kalau hadasnya besar, dia harus mandi. Nah, dan kita sudah bahas ada 8 syarat sahnya wudhu, dan kita juga sudah bahas apa tadi arti dari syarat. Mungkin ini sementara yang bisa kita bahas. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Insya Allah di kajian kita yang selanjutnya kita juga akan buka tanya jawab ini biar lebih semangat lah, tidak monoton. Jadi wallahu alam, mungkin sekian dulu. Jamnya juga sudah jam 10 lewat di sini. Mungkin ada ikhwah yang belum paham dari penjelasan ana, bisa ditanyakan. Wallahu alam bissawab. Tafadhal Syekh Nabil. Baik, barakallahu fiik Ustaz atas penyampaiannya. Insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ini sementara ada pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Izin Ana bacakan. Sambil menunggu yang mungkin mau bertanya langsung kepada Ustaz. Yang pertama, Ustaz, bagaimana jika tidak ada keran untuk berwudu sehingga menggunakan air dari bak mandi? Ini terkait hukum air tadi yang tahur itu, Ustaz. Dan sehingga airnya mudah untuk jatuh lagi ke dalam bak mandi sehingga khawatir najis. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk wudu dalam kondisi seperti ini, Ustaz? Jadi air yang ada di bak mandi itu selama dia masih jadi air, bagaimana yang kita bahas tadi, maka dia suci untuk digunakan berwudu dan bisa mengangkat hadas. Nah, kalau dia takut itu tadi bilang apa? Habis dipakai wudu terus kecipratan airnya masuk ke situ kan? Nah, katanya para ulama, air bekas wudu itu tidak najis. Kalau antum berwudu terus airnya keciprat ke dalam baknya, itu tidak najis. Lain cerita, tidak tahu lagi kalau kecipratan kencing, wallahu a'lam, mana tidak tahu. Tapi kalau kecipratan air wudu itu tidak najis. Bekas wudu itu tidak najis. Jadi seperti itu. Jadi tidak masalah wudu dipakai air di bak mandi selama bak mandinya airnya bersih,
sifatnya masih dikatakan sebagai air, bukan terus warnanya coklat misalkan, atau sudah tidak kelihatan lagi dasar dari itunya, dari saking kotornya, atau kita tahu misalkan ada bangkainya hewan di situ di dalam air itu, maka yang seperti ini lebih baik dihindari. Tapi selama airnya itu bersih, bisa digunakan sebagai berwudu, tidak masalah. Dari bak mandi pakai air, tidak masalah. Selama tidak ada yang meyakinkan bahwasanya air ini najis, gitu. Itu dihukumi airnya tahur. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada batasan liter maksudnya Ustadz, jadi ya mungkin harus seberapa banyak gitu enggak ya Ustadz? Kalau banyak ulama yang membatasi, cuman itu karena najis kan. Kalau ini tidak ada bahasa kena najis. Ini tidak ada bahasa kena najis. Bahasanya tadi dia berwudu, takut nyiprat ke situ. Cipratan bekas wudu kita ini tidak najis. Air bekas wudu itu tidak najis. Lain air yang dipakai buat istinja, buat cebok, ya lain cerita itu. Itu banyak ulama yang ngasih pembatasan. Cuman masa sih kita sampai cebok sampai nyiprat ke situ kan gimana? Kayak apa ya? Kayak sulit gitu. Kalau kecipratan air wudhu, mungkin. Dan Anda sudah jawab, bekas air wudhu kita ini tidak najis. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz terkait syarat wudhu tadi, di mana harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Sehingga dalam urutan mandi junub misalkan, jadi lebih baik wudhu dulu atau terkait urutan mandi junub ini mungkin Ustaz mungkin bingung dengan syarat tadi wudhunya tidak diterima. Oh gini, paham. Gini, itu nanti babnya masuk ke mandi junub, lain ya, babil ghusl namanya. Nanti kita akan bahas tentang mandi. Jadi orang yang mau mandi junub itu Rasulullah itu ambil wudhu dulu. Tapi wudhunya ini tidak bisa ngangkat hadas besar tadi, tidak bisa. Dia harus mandi. Nah, yang ana maksud tadi sebagai syarat jauh dari hadas kecil dan hadas besar adalah ada orang nih mau sholat. Dia ini misalkan dalam keadaan junub. Atau perempuan mau haid. Habis haid, sudah berhenti, sudah suci. Masuk waktu zuhur, dia ini belum mandi suci. Dia belum suci. Maka wudhu. Terus dia wudhu. Percuma dia wudhu. Tidak sah wudhunya. Karena dia masih berhadas besar. Atau ada orang kencing misalkan. Karena tadi tidak nemu air atau tidak bisa cebok. Akhirnya dia tidak cebok. Dia tahu dia belum cebok. Terus masuk waktu sholat dia mau wudhu. 1000 kali dia wudhu. Wudhunya itu nggak benar. Karena masih ada najis di badannya yang harus sama dia dibersihkan. Adapun Rasulullah SAW ambil wudhu sebelum mandi junub, itu disunahkan memang. Jadi Rasulullah kalau mandi junub, wudhu dulu, habis itu mandi. Terangkat semuanya hadasnya. Baru dia boleh sholat. Gitu. Jadi babnya berbeda ya. Tidak sama gitu. Itu aja yang bisa Anda jelaskan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ini kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hadas kecil Ustaz yang kadang orang sudah membasuh buang air kecil, tapi ternyata setelah mau wudhu masih terasa ada sisa yang belum bersih gitu Ustaz. Jangan ikutin setan. Setan itu bakalan bikin orang was-was sama kebersihan dirinya. Ana berkali-kali masuk kamar mandi, kayak dicipratin di kaki Ana sama sesuatu. Ana sampai hidupin senter, Ana penasaran, Ana cek itu ada air, bener enggak nyiprat? Nggak ada. Kita ini sama setan dibuat was-was. Lagi sholat, lagi ruku, tahu-tahu, cert, kayak ada yang keluar dari di bawah. Kayak ada kencing keluar, subhanallah. Selesai sholat, Ana cek, nggak ada apa-apa. Makanya, untuk menghilangkan was-was, pastiin kita sudah cebok bener, disiram, dicuci pakai air, selesai. Habis itu ya sudah. Jangan kita kebawa sama was-was setan. Karena banyak kaum muslimin ini diuji, dikasih penyakit was-was.
digoda sama setan. Ambil wudhu setengah jam, 1 jam tidak selesai. Karena apa? Kecipratan air, dia ulang lagi wudhunya. Dia ngerasa najis. Berapa banyak anak temui orang yang seperti itu. Dulu di Masjid Nabawi, di tempat wudhunya, ada orang di situ menjauh, dia tidak mau dekat sama orang. Lama ambil wudhu. Anak liatin, subhanallah, tidak selesai-selesai wudhu. Kecipratan orang satu, ulang lagi wudhunya. Was-was dari setan. Jadi jangan ikuti was-was. Pastiin kita sudah cebok yang benar, yang bersih. Selesai bismillah ambil wudhu. Tidak usah hiraukan gangguan dari setan. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik, Ustaz. Berikutnya ada yang bertanya langsung, Abu Attar, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya mengenai poin nomor 8 Ustaz tadi, syarat nomor 8 mengenai tidak menghalangi tidak terhalangnya air wudhu ke badan kita Ustaz. Ya. Mengenai Ana pernah dapat salah satu artikel yang menyatakan bahwa di saat kita, contohnya di pagi hari sebelum kita berangkat ke kantor Ustaz, kita berwudhu dahulu, kemudian kita memakai sepatu dan kaos kaki. Kemudian di saat di kantor kita sudah masuk waktu sholat, kita berwudu, kemudian kita diperbolehkan untuk mengusap permukaan atas kaki untuk bagian kaki aja Ustaz. Contohnya saat kita berwudu di wastafel Ustaz. Mohon ininya Ustaz, penjelasannya Ustaz. Antum mau loncat banyak ini. Jangan buru-buru dong. Nanti ada babnya itu sendiri. Anda pikir sabar. Sabar. Itu ada babnya lain itu. Nanti akan kita bahas insyaallah. Oke. Stay tune. Tetap insyaallah kita akan bahas itu. Insyaallah. Ada yang mau tanya lagi? Fadhal, kalau Anda bisa Anda jawab insyaallah. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, apakah bisa berwudu mulai dari awal sekalian mandi junub atau mandi biasa? Ini seperti dijelaskan tadi mungkin ya, sudah terjawab sepertinya. Sudah Anda jawab tadi. Ustaz tadi ya sudah sama. Mau mandi ambil wudhu, fadhal silahkan. Cuman orang yang mau wudhu nih, kayak kita mau sholat nih di masjid, ambil di tempat wudhunya, mau ambil wudhu, pastiin kita sudah jauh dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau kita masih berhadas kecil atau berhadas besar, terus kita ini mau bukan berhadas ya istilahnya, ada najis istilahnya, bukan berhadas istilahnya, ada najis. Atau kita berhadas besar, kita belum cebok ini, terus kita mau wudhu, nggak bisa wudhu. Harus ada sesuatu yang membersihkan kita dulu dari najis tadi, baru kita bisa wudhu. Terus contohnya lagi, tadi orang yang junub, hadas besar, mau ambil wudhu. Ya nggak bisa. Orang mau hadas besar itu harus mandi dulu. Gitu. Habis mandi, terus dia misalkan kentut, terus baru dia terima wudhunya. Bukan dari hadas besar, tahu-tahu dia langsung wudhu. Nggak bisa, karena wudhu ini tidak bisa mengangkat hadas besar. Pastikan hadas besarnya sudah dibersihkan sama dia, sudah diangkat. Plus lagi pastikan najis yang keluar dari tubuh kita, dari depan dan dari belakang pun itu sudah dibersihkan juga, baru kita berwudu. Seperti itu. Barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya. Afwan mau bertanya Ustaz, kalau tempat berwudu di dalam kamar mandi yang ada tempat buang air atau WC, bagaimana kita membaca basmalah sebagai salah satu sunnah dalam berwudu? Ada dua caranya. Yang pertama dikatakan sebagian ulama, kalau kita memang dari awal sudah niat wudu, baca bismillah dari awal, dari mau masuk kamar mandi. Ataupun kalau kita lupa, Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya soal yang sama, dia bilang baca bismillahnya dalam hati saja, karena di dalam kamar mandi itu dilarang untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang lain bilang enggak apa-apa baca bismillah, cuman ana lebih condong sama perkataannya Syekh Ibnu Utsaimin karena kita juga ada larangan ya untuk mengucapkan bismillah di dalam atau nama Allah Subhanahu wa taala dalam khala, ya khala itu toilet, ada tempat buang airnya. Jadi bisa dibaca itu dalam hati. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika seperti kita jika sedang umroh misalkan di dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang jauh dari tempat wudhu, sehingga untuk praktis kita menggunakan spray di botol itu kayaknya Ustadz, yang boleh sahkah wudhunya menggunakan air yang di spray ini? Sebenarnya kita ini disuruh ambil wudhu pakai air kan. Jadi anak rasa tidak perlu dia repot-repot bawa spray. Dia wudhu aja pakai gelas itu zam-zam yang ada, ambil wudhu di situ. Bisa kan? Tidak perlu pakai spray-sprayan. Bahkan itu spray takutnya ada bagian-bagian yang tidak kena air gitu. Itu rentan ya. Merasa tidak perlu pakai spray, pakai gelasnya air zam-zam yang ada di Masjidil Haram, isi air, suruh pegangin ke siapa temannya, dituang di tangannya, ambil wudhu biasa. Sangat mudah. Dulu Rasulullah SAW ambil wudhu itu cuma segini loh, salah airnya. Bisa ambil wudhu Rasulullah SAW. Mandi cuma satu wadah air itu saja untuk mandi junub. Ya pakai satu gelas. Gelas-gelas yang itu insya Allah cukup. Gelas satu aqua itu sudah bisa dibuat ambil wudhu. Tidak perlu kita bawa spray-spray dan yang sejenisnya ya. Repot-repotin juga. Dan juga itu rentan, takutnya nanti ada yang tidak kena air. Karena kan spray itu kan bukan kumpulan air gitu. Itu kan pecah dia. Jadi anak rasa Allahu a'lam ya. Kalau Anda bilang tidak perlu pakai spray, tapi cukup pakai gelas-gelas itu yang ada, itu sudah sangat cukup untuk dijadikan alat untuk berwudu. Allahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Masih boleh ini Ustaz pertanyaan terakhir? Betul. Insyaallah terakhir. Ada satu pertanyaan lagi. Jika pakaian kita terkena najis, Ustaz, lantas saat yang bersamaan sudah masuk waktu sholat Jumat dan tidak memiliki pakaian pengganti di dalam masjid, mungkin kasusnya ini, apa yang bisa kita lakukan dalam hal ini, Ustaz? Wah, Allahu a'lam ya. Kalau dia, soalnya orang tuh tidak boleh sholat kalau keadaan di badannya ada najisnya, dia harus angkat. Jadi mau tidak mau dia mungkin keluar harus dicuci najisnya itu tadi. Misalkan kencing kan, kena kencing, misal kecipratan kencing celananya. Ini banyak terjadi. Karena kasih contoh kencing karena banyak yang terjadi. Dia harus siram itu kencingnya. Lepas celananya di kamar mandi, mana yang kena kencing, cuci sama air. Dikucek gini, disirami air kencingnya tadi, terus diperas. Sudah pakai lagi. Basah-basahan tidak apa-apa, bismillah, daripada tidak sholat Jumat. Dia bisa cuci itu, dia harus cuci itu najis. Disiram sama air. Jadi itu jangan keluar dari anak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, belum ada pertanyaan lagi yang masuk. Kayaknya yang terakhir barusan 10:30. Terakhir Ustaz juga sudah malam di sana. Jazakallah khair Ustaz atas. Jazakallah khair. Kurang lebih jemaah. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang depan insyaallah. Insyaallah. Semua ada PDF-nya ya. Nanti kita kasih antum PDF-nya insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah. Baik, mungkin kita tutup kajian kali ini. Ustaz mau memberikan penutupan, tafadhol Ustaz. Kesimpulan. Ya, kesimpulannya tidak ada kesimpulan ya, sudah jelas semuanya. Tadi sudah Anda ulang lagi barusan sebelum apa yang sudah kita ambil semua dari awal. Yang penting dipahami, yang dipelajari dan bisa jadi bermanfaat buat ibadah kita agar lebih baik insyaallah. Amin insyaallah. Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan pada Ustadz. InsyaAllah kita dimudahkan bertemu lagi, melanjutkan kajian fikih ini di hari Kamis 2 minggu berikutnya, InsyaAllah. Bismillah. Untuk Selasa depan, InsyaAllah kita bersama Ustadz Mufi lagi melanjutkan kajian adab dan akhlak kita. Kami mohon maaf jika ada kekurangan selama
acara kajian ini, salah kata ataupun ada pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan, tapi alhamdulillah sudah semua insya Allah. Karena keterbatasan waktu, insya Allah kita sambung lagi. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.